kalau Ibu Megawati realistis, ingin melihat anaknya menjadi presiden, harusnya juga ikut menghitung kekuatan Partai Demokrat. Jadi jangan dicoret Partai Demokrat ini, tetap dihitung. Nah, apabila secara objektif hitungan-hitungan ini adalah hitungan yang besar peluangnya untuk menjadikan Puan Maharani menjadi presiden, mengapa tidak kalau Mbak Puan berpasangan dengan Mas AHY? Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar buat mewujudkan pasangan Puan AHY ini. Secara objektif, Ibu Megawati menyadari bahwa kalau ingin melihat anaknya jadi presiden, untuk bisa mengalahkan pesaing-pesaing di figur-figur lain, saya pikir bahwa AHY lah pilihan yang paling tepat. Karena kalau Puan Maharani dan AHY menjadi satu, figur-figur yang lain akan kebingungan mencari pasangan yang sesuai, yang bisa menjadi lawan sepadan Puan Maharani dan AHY. Oke, baik, menurut Pak Yanto sendiri, ketika kedua figur ini disatukan, yang memang kita ketahui juga mereka sama-sama memiliki background yang kuat. Nah, itu apakah bisa merubah tatanan bahkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri? Tinggal bagaimana ruang itu juga diberikan oleh lawan politik mereka. Kan nanti konfigurasi itu kan akan membentuk lawannya Puan Maharani dan AHY ini seperti apa, siapa, kekuatan politik seperti apa. Nah, sebenarnya di Indonesia itu harusnya seorang presiden terpilih juga dibarengi dengan tumbuhnya kekuatan dalam tanda petik penyeimbang pemerintah, yaitu kekuatan oposisi, boleh dibilang begitu, yang kita bilang tidak punya tradisi itu. Tapi bagaimanapun juga kekuatan penyeimbang pemerintah di luar pemerintahan itu penting. Nah, kalau misalnya Mbak Puan dan AHY besok terpilih dan mereka mendapat penyeimbang kekuatan yang senantiasa mengkritisi kinerja mereka, kemudian juga Mbak Puan dan AHY memilih kabinetnya atau sosok-sosok yang tepat di kabinet dia, bukan seperti sosok-sosok yang terjadi di kabinetnya Pak Jokowi gitu, yang lebih banyak berbagi-bagi tapi kinerjanya tidak jelas, lebih berpusat pada komitmen dan kemampuan Pak Jokowi. Padahal kabinet itu harusnya bisa mengambil pendelegasian yang menjadi beban presiden. Saya rasa kalau kekuatan politik kita berimbang, secara otomatis, secara alamiah, Mbak Puan harus lebih memunculkan kapasitasnya untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang handal, yang bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya. Oke, baik, berbicara Mbak Puan tadi, yang mana memang dia adalah perempuan. Jadi menurut Pak Yanto itu seberapa besar sih kesempatan untuk menjadi pemimpin perempuan? Tiap kali ada figur perempuan dimunculkan menjadi pemimpin di Indonesia, apalagi di level nasional, kepemimpinan nasional kita, sebagaimana terjadi waktu Ibu Megawati mau tidak mau atau mesti atau secara suratan dia menjadi presiden pada waktu Gus Dur lengser itu, masyarakat kita yang awalnya tidak memberikan dukungan politik pada beliau mau tidak mau menerima. Jadi ini lebih kepada pertanyaan kita hari ini, figur atau kapasitas kepemimpinan apa yang kita butuhkan. Jangan melihat masalah gendernya. Jadi jangan melihat apakah dia perempuan atau laki-laki, tapi kita harus lebih melihat kapasitasnya. Orang mengatakan Megawati gagal dalam pemilu, tapi orang lupa bahwa Megawati pernah menjadi presiden di Indonesia. Artinya Indonesia sudah pernah memiliki pemikiran yang maju, menerima kepemimpinan nasional kita dari seorang perempuan yang mungkin 20 tahun lalu pada waktu Ibu Megawati jadi presiden, negara-negara lain masih jauh terbelakang untuk tidak mau menerima figur perempuan, tapi nyatanya Indonesia lebih dulu mau menerima. Hari ini sejak 10 tahun saya amati di negara-negara Skandinavia gitu ya, di Eropa sana banyak pemimpin-pemimpin perempuan. Bahkan Inggris sudah jauh hari sudah punya Margaret Thatcher. Nah, sekarang di Selandia Baru betapa bagusnya Perdana Menteri Selandia Baru memimpin Selandia Baru. Jadi artinya ini adalah bukan persoalan gender, ini adalah persoalan kesadaran bahwa kita harus memilih orang yang benar-benar punya kapasitas. Nah, orang yang punya kapasitas
apakah Mbak Puan kita ragukan? Beliau pernah jadi menteri koordinator, pernah menjadi ketua DPR, dan banyak aktivitas politik dan aktivitas sosial yang sudah beliau lakukan. Jadi keterujian itu, kalau dari segi kapasitas saya tidak meragukan Mbak Puan, mungkin dari segi bagaimana dia menyapa publik, bagaimana dia tampil pada publik, itu yang memang harus dibenahi. Karena orang Indonesia itu sensitif atas perilaku orang yang punya keinginan untuk berkuasa. Jadi kalau sekarang ini kita lihat, wah itu dia nyebelin, oh dia gampang cemberut, kelihatan dia mudah emosional, oh sepertinya dia tidak friendly. Padahal kan dia belum kenal betul sosok ini seperti apa. Mungkin secara personal dia jauh lebih baik dibandingkan figur-figur yang dianggap lebih hangat itu. Tapi mungkin di depan kamera, di depan media, dia tidak bisa memunculkan aura itu yang sebenarnya. Nah ini tugas konsultan politik dia, tugas konsultan pencitraan dia untuk memberikan gambaran yang lebih positif kepada publik bahwa kandidatnya memang bisa diterima dan memiliki kapasitas. Dan Mbak Puan saya rasa itu akan lebih hidup, lebih kelihatan glitternya gitu, lebih wah kalau misalnya dia berpasangan dengan Mas AHY. Nah iya, kita juga sudah merasakan dipimpin oleh seorang laki-laki dan juga perempuan. Menurut Pak Yanto itu ada nggak sih perbedaan ketika dipimpin oleh seorang laki-laki dan juga perempuan? Bagi saya sama saja. Yang membedakannya adalah bagaimana dia memilih kabinetnya, bagaimana dia memilih para pembantunya. Jadi kalau memilihnya pakai perasaan itu agak rumit, kita agak ribet. Memang perempuan cenderung lebih dikendalikan oleh perasaan daripada dikendalikan oleh logika. Itu fakta. Cuma ketika perempuan itu terlatih dari kecil, memang dia harus menjadi seorang pemimpin, dia bisa meredam hal-hal yang bersifat subjektif seperti itu. Bahkan yang laki-laki pun kadang main perasaan. Banyak juga laki-laki yang baperan, itu juga banyak. Jadi jangan lagi kita menganggap bahwa perempuan dan laki-laki itu menjadi sebuah domain yang berbeda, domain yang dipertentangkan ketika kita bicara kepentingan nasional dan kepemimpinan nasional kita. Nah juga berita ini sudah terdengar di mana-mana bahwasannya ada pemimpin perempuan. Kita sebagai masyarakat nih, bagaimana menurut Pak Yanto pemilu nanti akan melahirkan sosok pemimpin perempuan? Ya, Pilpres besok itu adalah memilih pemimpin bangsa dan negara, bukan memilih pemimpin agama. Dalam agama, apapun agamanya, gender itu menjadi kajian. Ada pembedaan-pembedaan dalam perspektif agama. Tapi dalam kepemimpinan negara dan bangsa, kepemimpinan itu diatur oleh undang-undang dasar dan undang-undang. Jadi kita fokus di situ. Apakah undang-undang dasar kita melarang? Apakah undang-undang kita membatasi hal-hal semacam itu? Itu yang harus kita lihat dan kita periksa. Dan saya kira sejak tahun 1945, sejak kita merdeka, tidak pernah itu yang namanya proklamator kita atau founding fathers kita melihat pembedaan ini. Bahwa peran perempuan sejak awal kemerdekaan kita itu real. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa belum waktunya atau tidak pantas. Tidak. Sudah banyak perempuan yang berjuang buat Republik ini. Oke, baik Pak Yanto. Pertanyaan terakhir, kepemimpinan seperti apa sih menurut Pak Yanto itu memang baik? Kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang berkomitmen, yang memegang janji-janjinya ketika dia berkampanye. Nah, janji-janji itu harus dinyatakan secara tertulis, bukan hanya secara lugas, secara verbal dia ucapkan, tetapi harusnya secara tertulis, dan itu menjadi pegangan buat seluruh rakyat untuk menggugat apabila dia menyimpang dari janji-janji itu. Tapi kan nyatanya kebiasaan bangsa ini adalah pada saat kampanye senang berantem, gontok-gontokan, tapi begitu sudah menang, lupa bahwa yang terpilih itu menjadi pemimpin nasional kita, menjadi pemimpin seluruh bangsa kita. Dan janji-janji yang dia sebutkan itu sudah dilupakan oleh pendukungnya, tapi buat pengkritiknya dianggap itu adalah orang yang kecewa karena jagoannya kalah. Bukan begitu. Sekarang bukan persoalan kalah menang kalau misalnya sudah terpilih. Persoalannya adalah mengawal bahwa dia adalah pemimpin bangsa kita dan janji-janjinya harus dia wujudkan dan itu harus dia lakukan secara konsisten. Oke, terima kasih banyak Pak Yanto untuk pembahasan kita pada kali ini.
Oke, terima kasih juga kepada teman Citra Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih dan sampai jumpa.